Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat agar kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat agar kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dian Jingga selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Yang saya hormati teman-teman kawan-kawan kelas dari R3C. Saya Gusti Tirta Pamungkas selaku moderator dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Elizabeth, 2. Jihan Rizky Amelia, 3. Muhammad Drio, 4. Putri Salsabila Nail. Kelompok kami mengambil tema perusahaan industri PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Latar belakang singkat. Kami, kelompok 5 dari kelas R3C, Angkatan 2021, mendapatkan tugas dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri dengan dosen pengampu Bapak Dian Jingga Permana untuk membuat ringkasan perusahaan industri. Kami memilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk dikarenakan menurut kami, selain karena perusahaan ini cukup terkenal dan juga menghasilkan barang yang cukup berkualitas di pasaran, kami memandang perusahaan ini juga memiliki nilai cukup tinggi. Visi dan misi perusahaan ini juga sangat jelas. Dari ringkasan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kelompok kami sudah mendapatkan 4 poin. Poin pertama itu visi misi dan nilai perusahaan, poin kedua sejarah perusahaan, poin ketiga struktur organisasi perusahaan, poin keempat pembahasan tentang perusahaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan nilai dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk yang pertama adalah visi. Visi dari perusahaan ini adalah be a total food solutions company atau menjadi sebuah perusahaan total food solution. Total food solution sendiri adalah menjadi sebuah perusahaan inti dari sebuah perusahaan makanan yang nantinya akan menjadi kepala untuk membawahi setiap cabang-cabang anak perusahaannya. Yang selanjutnya adalah misi. Misi dari perusahaan ini yang pertama adalah to provide sustainable solutions for food needs, yang artinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Untuk yang kedua adalah to continuously improve our people, processes, and technologies, yang artinya senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan juga teknologi dari perusahaan ini. Kemudian yang ketiga adalah to contribute to the welfare of the society and environment in a sustainable manner, yang artinya adalah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat adalah to continuously improve stakeholders value, yaitu meningkatkan nilai stakeholders yang menjadi acuan dari perusahaan ini secara berkesinambungan. Dan kemudian juga ada value atau nilai dari perusahaan ini. Value atau nilai dari perusahaan ini adalah with discipline as the basis of our way of life, we conduct our business with integrity, we treat our stakeholders with respect, and together we unite to strive for excellent and continuous innovation. Yang artinya adalah dengan kedisiplinan sebagai landasan, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi nilai integritas yang ada. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai suatu keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan di masa sekarang maupun di masa depan yang akan datang. Perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional mencakupi seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi pengolahan bahan hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasaran dan dijual belikan. Perusahaan ini didirikan
pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Bapak Sudono Salim dengan nama PT Pengjaya Intikusuma. Lalu pada tanggal 5 Februari 1994 berubah nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Induk dari perusahaan ini adalah First Pacific Slim Group. Sebenarnya perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1968 dengan nama PT 51 Sankyo Industri Pangan. Dalam beberapa dekade ini, Indofood juga telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution. Seperti visi dan perusahaan ini dengan kegiatan mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia pada pedagang eceran. Pada tahun 1969, Indofood memproduksi Supermie sebagai mie instan pertama yang ada di Indonesia. Lalu pada tahun 1971, anak dari perusahaan ini membuka PT Bogasari Flour Mills dan menjadi pabrik pengolahan terigu dan gandum terbesar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1972, barulah anak perusahaan ini memproduksi Indomie yang sampai sekarang terkenal bahkan sampai internasional ke luar negeri mancanegara. Struktur organisasi dibagi menjadi 3, yaitu struktur pemegang saham, struktur manajemen, dan struktur bisnis. Struktur pemegang saham dari data yang kami dapat, pemegang saham di awal tahun sampai akhir tahun 2021, nama pemegang saham pertama ada First Pacific Investment, komisaris dan direksi sebesar 50,07% dengan total saham yang di store sekitar 4,3 miliar. Yang kedua ada Bapak Antoni Salim sebagai direktur utama sebanyak 0,02% dengan total saham yang di store sekitar 1,3 juta. Dan yang ketiga ada Franciscus Pelirang sebagai direktur, pemegang saham sebanyak 0,00% dengan total saham yang disetorkan 250. Yang keempat ada Taufik Wiratmaja sebagai direktur, saham yang dipegang sebanyak 0,00%. Total saham yang di store 50.000. Yang keempat ada Publik dengan saham di bawah 5%. Total saham yang dipegang sebanyak 49,91% dan total saham yang disetor sebanyak sekitar 4,3 miliar. Dan total jumlah saham yang disetor sekitar 8,7 miliar. Struktur manajemen terdiri dari komisaris dan direktur. Dewan komisaris terdiri dari 8 anggota. Dewan komisaris utama Bapak Manuel V. Pangilinan, 3 sebagai komisaris independen dan 4 komisaris lainnya. Dewan direktur terdiri dari 11 orang dengan direktur utama Bapak Antoni Salim dan 10 direktur lainnya. Struktur bisnis dengan pusatnya itu Indofood, sektor-sektor bisnis yang lain secara berkaitan mulai dari sektor Bogasari hingga distribusi kepada konsumen. Di sini saya akan membahas tentang tantangan apa saja yang ada di PT Indofood Sumber Makmur. Yang pertama adalah perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi permintaan yang diinginkan oleh pasar dan juga kesulitan dalam mengontrol persediaan yang ada di dalam gudang. Dan yang ketiga, dikarenakan produk ini sudah didistribusikan ke mancanegara, maka kesulitan untuk menarik barang yang sudah jatuh tempo ekspor dari negara-negara luar. Dan yang keempat, ada pada saat pandemi COVID-19, PT Indofood Sumber Makmur juga mengalami kesulitan dalam mengelola penjualan akibat permintaan yang menurun.
dan juga tenaga kerja yang ada dalam pabrik juga memiliki kesulitannya sendiri dalam menjalankan alat atau mesin baru sebagai acuan kerja dari sang operator. Meningkatkan efisien pabrik dan menipisnya sumber daya menjadi tantangan bagi perusahaan PT Indofood Sumber Makmur. Setelah itu juga ada kemampuan inovasi dari PT Indofood Sumber Makmur. Yang pertama adalah strategis korporat. Apa sih strategis korporat? Strategis ini dilakukan perusahaan untuk upaya meningkatkan nilai melalui serangkaian aktivitas rantai nilai yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Indofood memperoleh manfaat dari 5 kelompok sektor usaha strategis, antara lain produk konsumen bermerek CBP, Bogasari, agribisnis, distribusi, budidaya, dan pengolahan sayuran. Ada pun juga strategis bersaing. Apa itu strategis bersaing? Bersaing adalah strategis bisnis yang dimiliki oleh Indofood. Adalah dengan memproduksi dan memasarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. 6 divisi dalam strategis bisnis yang dimiliki antara lain adalah mie instan, diari, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, juga ada minuman. Setelah itu juga ada keunggulan. Apa sih keunggulan dalam kemampuan inovasi dari PT Indofood Sumber Makmur ini? Yaitu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah dengan menjadi perusahaan inti dan juga membawa sejumlah besar FMCG sehingga menjadi perusahaan Total Food Solutions. Teknologi yang digunakan oleh PT Indofood adalah MM Material Management, SD Sales and Distribution, PP Production Planning, QM Quality Management, WM Warehouse Management, PM Plant Maintenance, PS Production System, HR Human Resource, FIRCO Financial Controlling, TR Treasury and Cash, Basis Hardware and Software Administrator, ABAP SAP Programmer, BW Business Warehouse. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sumber data yang kami ambil, kami sudah melampirkan link website pada akhir video ini. Terima kasih kepada Pak Dian Jingga Permana selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri yang telah memberikan tugas kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.